Selanjutnya, pada pertemuan kedua ini kita bisa membuat sebuah program untuk mengolah data master. Jadi kalau di dalam aplikasi database itu ada namanya mengolah data master, itu adalah data-data referensi yang dapat digunakan oleh data transaksi. Jadi misalnya data agama, data pendidikan, ya, yang master-master itu kita kelompokkan sebagai data master. Nah, di sini kita akan mengelompokkan data program studi ini sebagai sebuah data master. Jadi rekan-rekan bisa membuka kembali data program studi yang sebelumnya sudah kita buat. Kalau rekan-rekan jalankan, ini tidak ada error yang ditemukan. Nah, langkah berikutnya kita akan mendesain supaya kita bisa menampung 3 item data yang berasal dari database. Jadi mekanismenya adalah untuk proses input dan output. Jadi form ini bisa dikategorikan sebagai user interface. Jadi istilah interface itu ada di dalam konsep perangkat keras, ada juga konsep interface yang ada di dalam perangkat lunak. Nah, formulir semacam ini, form ini disebut sebagai user interface karena tujuannya berinteraksi antara pengguna sistem sebagai user dengan sistem komputasi sendiri. Nah, di sini kita akan membuat satu label. Rekan-rekan bisa buat di sini, ditempatkan di sini. Pada properti caption kita berikan judul sebagai ID prodi. Kemudian kita buat properti autolistnya. Nah, ini ya, properti supaya rapi. Nah, kita bisa cari properti auto size menjadi true, jadi menyesuaikan ukuran dari tagnya. Kita tempatkan di sini. Kemudian kita bisa tambah juga di sini nama program studi. Nama program studi seperti ini ya. Kemudian rekan-rekan bisa buat autolistnya menjadi true supaya rapi seperti ini. Nah, seperti ini rekan-rekan. Kemudian kita buat lagi satu label ini dengan nama jenjang. Seperti ini ya, di caption jenjang. Kemudian auto size-nya kita buat true sehingga kita punya 3 caption seperti ini. Rekan-rekan bisa membuatnya menjadi rapi dengan mengontrak seperti ini ya, di grouping. Kemudian dari format di align ini bisa dibuat rata kanan. Nah, kemudian rekan-rekan bisa tarik saja semuanya ke bagian sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita tambahkan text box di sebelah kanan sini. Nah, seperti ini rekan-rekan bisa cek. Nah, seperti ini ya. Dikecilkan saja karena lebar dari ID prodi hanya 3. Rekan-rekan bisa tambahkan max length-nya ini sebanyak 3. Kalau max length-nya 0 artinya tidak ada batasan ya. Kalau dibuat 3 maka maksimal 3. Kemudian di sini kita buat name-nya itu ID prodi. Nah, kita buat sama saja dengan nama kolom di tabelnya, name ya. Kemudian tag-nya kita kosongkan. Di bagian sini tag-nya kita kosongkan supaya tidak ada tag yang muncul. Kemudian di bagian appearance kita buat jadi flat supaya rapi seperti ini ya. Nah, kan bisa lihat. Kemudian di bagian kanan sebelah sini kita akan menempatkan satu tag lagi, ini untuk nama program studi. Nah, dibuat agak lebar saja. Nah, kemudian rekan-rekan bisa membuatnya dengan properti yang sama. Tag-nya dikosongkan, properti text seperti ini ya. Kemudian name-nya dibuat sama dengan
nama file ini nmprodi. Tujuannya untuk apa? Dibuat sama supaya kita mudah dalam mengelola. Kemudian untuk jenjang ini ada pilihan. Di sini kita bisa pilih menggunakan combo box. Nah, rekan-rekan bisa tambahkan di sini combo box-nya ya. Nah, combo box-nya seperti itu. Combo box ini tujuannya kita bisa memilih. Ini bisa kita tentukan berdasarkan proses desain time atau runtime ya. Kalau desain time ya berarti pada saat desain kita tentukan isiannya. Tapi kalau runtime pada saat program dieksekusi. Nah, kemudian untuk property name-nya kita bisa tuliskan di sini jenjang. Nah, sama dengan komponen yang ada di nama kolom yang ada di tabel. Kemudian di bagian tag-nya kita kosongkan saja seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian rekan-rekan tambahkan beberapa tombol. Jadi di sini double klik saja. Rekan-rekan bisa tambahkan di sini. Di sini kita tambahkan misalnya tabel untuk menyimpan di sini ya. Misalnya simpan. Kemudian kita beri nama cmd simpan. Kemudian tambahkan satu lagi di sebelahnya. Ini untuk menghapus, captionnya kita berikan hapus cmd hapus seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi di sebelah kanan. Di sini kita tambahkan close. Kita isi di sini dengan cmd close. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian bawah kita tambahkan data grid. Jadi data grid di sini belum ada, maka di bagian toolbox ini rekan-rekan bisa tambahkan dari menu project, pilih komponen, kemudian rekan-rekan cari namanya Microsoft Data Grid Control. Nah, rekan-rekan bisa cari namanya program Microsoft Data Grid Control seperti ini ya. Nah, oleh DB. Jadi ini khusus untuk berhubungan database server. Kita tambahkan, kita klik saja di sini, kita drag. Kemudian untuk property name-nya sendiri, ini kita berikan nama grid prodi. Nah, seperti ini. Coba desainnya sudah ingat. Di sini ada ID prodi, ada nm prodi, ada jenjang, ada cmd simpan, ada cmd hapus, ada cmd close, ada grid prodi. Nah, rekan-rekan perlu memperhatikan property name dari masing-masing komponen. Kemudian coba kita start saja. Nah, kita punya tampilan seperti ini ya. Nah, kemudian yang perlu rekan-rekan perhatikan adalah bagaimana tahapan kita mengambil data yang berasal dari server. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan di sini, jadi kalau diasumsikan di server itu terdapat satu buah database server, kemudian ada sekitar 10 aplikasi klien yang terhubung ke server, maka masing-masing aplikasi klien itu harus bisa mengambil data ke server. Jadi dengan mengirimkan permintaan ke server, kemudian server memproses permintaan tersebut, dan hasil permintaan yang telah diproses oleh server kita ambil lagi ke klien. Nah, untuk itu rekan-rekan perlu mempersiapkan namanya record set. Jadi record set itu seperti diasumsikan adalah tabel yang ada di klien. Jadi di server itu adalah tabel aslinya, kemudian kita membuat replikanya di bagian klien, itu namanya tabel replika, atau dalam istilah konsep ADO, Application Data Object, itu disebut dengan record set. Maka dari sini rekan-rekan bisa double klik saja di bagian ini, atau dari klik kanan di sini nanti pilih view kode juga bisa. Nah, ini view kode sama. Nah, ini adalah kode yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Rekan-rekan masuk ke bagian general declaration. Nah, di sini ada bagian deklarasi. Rekan-rekan seperti semula, di sini ada option explicit. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh variabel telah didefinisikan sebelum digunakan oleh program. Kemudian kita pesan satu variabel dengan nama rsprodi yang kita turunkan dari
jenis record set. Nah, rekan-rekan bisa lihat, jadi di dalam Ado Library 2.5 itu ada 6 jenis objek, ada comment, connection, parameter, record set, dan stream. Nah, di record set ini kita pilih. Kemudian nanti kita juga perlu proses pencarian. Jadi rekan-rekan itu kalau akan mengirimkan data ke server, pastikan datanya itu unik. Jadi tidak ada data yang duplicate nantinya yang tersimpan di server. Jadi betul-betul pastikan data ini adalah data valid. Nah, setiap kita mau menyimpan data yang baru ke server, pastikan data itu tidak ada yang duplikat. Maka sebelum kita simpan, harus ada proses pencarian terlebih dahulu, memastikan bahwa datanya tidak ada yang duplikat. Maka di dalam tabel kita sudah menyiapkan sebenarnya konsep binary key, tapi kita sebagai seorang programmer juga harus betul-betul mengantisipasi jika ada user yang entah itu sengaja atau tidak, ini mengakibatkan adanya duplicate entry. Nah, di sini kita pesan satu variabel namanya record set cari yang kita turunkan dari adodb.record set. Nah, kemudian kita juga perlu membuat sebuah variabel untuk menyimpan setiap permintaan yang kita kirim ke server. Nah, permintaan itu bentuknya adalah perintah query. Maka di sini kita sediakan SQL. Nanti rekan-rekan bisa melihat lebih jauh. Kemudian di sini kita akan membuat form ini berfungsi sebagai mode yang berbeda. Simpan di sini bisa untuk data yang baru, bisa juga untuk proses update. Maka kita menyiapkan satu variabel namanya mode. Jadi kalau memang data baru ya kita simpan, tapi kalau data ini adalah setelah kita cari di server ternyata data sudah ada, kita replace saja, namanya update. Nah, tapi mekanismenya nanti di tombol simpan, maka perlu penyimpanan variabel dengan mode. Nah, kemudian rekan-rekan bisa masuk ke form load. Nah, ini kita sudah menyisipkan satu baris prosedur. Di sini kita perlu melakukan koneksi dibuka, tapi sebelum koneksi dibuka kita harus cek dulu jika koneksinya dalam kondisi tidak terbuka. Nah, seperti ini ya. Nah, rekan-rekan harus membukanya. Jadi kalau satu terbuka, 0 tertutup. Jadi kalau kondisi koneksinya itu dalam status tertutup, maksudnya itu maka buka koneksi. Nah, seperti itu ya. Kemudian ketika form pertama kali di load, maka kita buat modenya adalah mode insert. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Jadi mode insert ini pada saat ini form pertama kali di load, maka mode insert. Artinya kita belum pernah melakukan proses apapun. Jadi betul-betul data itu nanti akan data masuk sebagai data yang baru. Nah, kemudian di form unload. Nah, unload ini ketika form ini tidak dimuat. Unload itu terjadi pada saat seperti ini. Nah, ini sedang dimuat di memori komputer. Kalau unload bagaimana? Begitu form ini di close, ini namanya unload. Nah, di unload ini kita perlu melakukan proses selain tutup koneksi. Nah, selain tutup koneksi, ini sama kita kembangkan if koneksi.state sama dengan 1. Nah, ini coba logikanya. Jadi kalau yang ini jika koneksi dalam keadaan tertutup maka harus dibuka. Jika koneksi dalam keadaan terbuka maka harus ditutup. Nah, itu logika programnya. Nah, kemudian juga sama, di sini kita perlu rsprod ini diketahui state-nya. Nah, jika memang state-nya itu dalam kondisi terbuka, maka rsprod harus diapakan? Di close set rsprod sama dengan nothing. Tujuannya untuk apa? Supaya komputasi di komputer kita itu tidak terbebani dengan adanya variabel yang tidak terpakai. Di sini juga sama. If rs cari .state sama dengan 1, then endif ya. rs cari .close rs cari kita set menjadi apa? Nothing. Nah, ini secara logika sudah rapi.
Jadi kita juga mempertimbangkan beban komputasi yang nanti dialami oleh komputer kita. Maka di sini kita sudah membuat berbagai macam antisipasi. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah pada bagian ini rekan-rekan. Nah, di sini ada ID Prodi. Nah, ID Prodi ini kalau misalnya nanti ada data yang kita cari ya. Yang kita cari itu misalnya ID Prodi berapa. Misalnya kita buat nanti ada namanya karena 3 karakter misalnya P01 ini adalah teknik komputer misalnya ya. Nah, ini nanti jenjangnya kita isi. Misalnya pada saat P01 ini akan kita masukkan ke database, nanti dia ada lost focus. Lost focus itu keluar seperti ini. Jadi ketika fokus kursor di tag ini, kemudian kita pindah ke bawahnya, itu namanya lost focus. Nah, di proses lost focus ini, nah ketika berpindah ini, kita akan menyisipkan satu kode supaya bisa mencari di server apakah datanya sudah ada atau belum. Maka di ID Prodi jangan di-change, kita masuk di lost focus. Nah, jadi rekan-rekan bisa cek ada metode lost focus. Nah, di lost focus ini rekan-rekan bisa tambahkan proses untuk pencarian data. Nah, pencarian datanya kita secara logika dicek dulu. Pastikan bahwa ID Prodi-nya ini sudah terisi. Jadi kalau ada ID Prodi-nya itu belum terisi, ya jangan dilakukan proses apapun. Jadi execute itu tidak melakukan proses apapun, seperti itu maksudnya ya. Dia akan pindah. Execute itu harusnya kode program itu setelah ini pindah ke bawahnya, tapi dia langsung keluar dari sini. Nah, seperti itu namanya execute. Kemudian kita membuat satu buah proses untuk pencarian. Nah, ini adalah perintah yang kita kirim ke server. Tentu kita masih ingat perintah SQL untuk mencari data. Select bintang from nama tabelnya di server mprodi, kita berdasarkan ID Prodi sama dengan, nah seperti ini rekan-rekan ya, ID Prodi titik text. Nah, ini mode pencariannya seperti ini. Kemudian kita cari dengan menggunakan record set. Nah, record set ini tujuannya adalah mencari. Jadi di sini kita pastikan dulu dalam posisi tertutup. If rscari.state sama dengan 1, then rscari.close. Nah, baru di sini rscari kita menggunakan metode open untuk mengerjakan perintah SQL yang sudah kita tulis, kemudian dari koneksi yang sudah kita sediakan sebelumnya, kemudian polanya static, dan di sini kita add log optimistic. Nah, seperti ini ya. Nah, kita pilih saja. Nah, seperti ini rekan-rekan, ini ketika perintah ini kita jalankan, jadi record set akan mengambil data dari server berdasarkan permintaan ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita akan membuat selection jika rscari. Nah, seperti ini adalah record set. Jumlah record count-nya lebih dari 0. Artinya apa ini? Jika proses pencariannya berhasil, artinya data itu sudah pernah ada. Jadi kode dengan item data yang kita masukkan sudah terdapat di server. Maka apa yang kita lakukan? Maka modenya kita ubah jadi update. Jadi kalau data sudah ada ya harus diupdate, jangan dimasukkan ulang. Maka nmprodi tag-nya kita isi dengan informasi yang berasal dari pencarian tadi, dengan kolom prodi, dengan value. Nah, ini kode ini dimasukkan untuk menghindari kalau ada item data dari server yang kosong, itu biasanya terjadi error. Kemudian jenjang titik text sama dengan rscari.fill, filenya kita isi dengan jenjang. Nah, perhatikan ini sengaja kita buat nama item kolom di tabel ini sama dengan kontrol name dari ID yang ada di sini, supaya kita mudah dalam mematchkannya ya. Nah, kemudian kalau misalnya dicari kok tidak ada, berarti modenya adalah insert. Nah, kenapa mode insert muncul 2 kali? Coba perhatikan, pada saat form di load pertama kali sudah ada mode insert.
seperti ini ya. Tapi kenapa kok di sini ada mode insert lagi? Ya, untuk supaya kita bisa mengantisipasi kalau ternyata proses pemasukan data itu bukan pertama kali form di load, tapi memang prosesnya itu terjadi berulang-ulang. Nah, nanti kita bisa bereksplorasi lebih dalam di sana ya. Nah, kemudian rekan-rekan pada saat form load, nah form load di sini ya. Nah, perhatikan di sini kosong datanya. Nih, di sini datanya masih kosong. Maka di situ kita tambahkan di bagian form load ini sebuah proses untuk memasukkan data jenjang. Nah, data jenjang itu kita lihat dulu item jenjangnya. Jenjang titik add item, ada D3 jenjang ya. Add item, ada proteinnya apa di sini? Ya, bisa D3, bisa D4. D4 atau S1. Nah, coba kita lihat di sini. Maka di sini sudah ada jenjang D3, D4 atau S1. Tapi diingat, karena kita di sini hanya menampung 2 digit atau 2 karakter, maka kita harus pilih salah satu saja. Misalnya D4 ya, seperti ini. Nah, kemudian rekan-rekan bisa lihat, kita bisa membuatnya menjadi prosedur tersendiri. Nah, ya, misalnya di sini nanti 2 baris perintah ini kita bisa pakai model seperti ini, with jenjang. Nah, di sini ada and with. Nah, ini kita buat seperti ini. Ini tujuannya apa? Untuk menghemat pengetikan kode kalau itemnya banyak sekali. Nah, hasilnya juga sama ya. Nah, baris perintah ini kita bisa blok, kita tambahkan buat satu prosedur tersendiri. Ini misalnya namanya list jenjang. Kita paste. Nah, coba perhatikan rekan-rekan, kita jalankan ulang, ternyata kosong. Maka pada saat form load ini kita panggil di sini. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini pasti kita sudah merasakan bagaimana ternyata membuat program itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Tapi kita tidak perlu khawatir, ini tergantung nanti kebiasaan kita membuat program. Kalau yang baru membuat program, terutama aplikasi desktop seperti ini yang terkait dengan database mungkin kita melihatnya kok ribet sekali, tapi seiring waktu nanti hal ini bukan menjadi sebuah problem ya. Kemudian tombol close, rekan-rekan bisa buat saja perintahnya unload me ya. Jangan perintah N, ada juga perintah N. Kalau perintah N itu artinya seluruh aplikasi berhenti, tapi kalau unload me hanya form ini saja yang berhenti. Yang berhenti atau yang tidak kita aktifkan. Nah, rekan-rekan bisa lihat bagaimana perkembangan program kita. Seperti ini ya. Sudah, kita close. Nah, seperti itu. Nah, rekan-rekan juga bisa lihat di sini. Di sini terjadi apa namanya? Nah, ini ya. Ternyata ketika ini sudah kita jalankan, di sini ada grid data yang tidak tampil. Harusnya pada saat kita tampilkan grid data ini yang kita beri nama grid prodi, ini harus memunculkan data yang berasal dari server. Data di sini tidak muncul, masih kosong. Maka di sini kita buat prosedur sendiri. Rekan-rekan boleh menempatkan di mana saja supaya rapi. Kita tempatkan di bagian atas saja ya. Nah, kita buat satu prosedur namanya tampil data. Nah, yang kita panggil nanti di sini rekan-rekan. Kita panggil pada saat form dijalankan pertama kali atau di load. Maka di sini di form load itu nanti ada beberapa pekerjaan yang dijalankan. Jadi pertama harus membangun koneksi, membuat mode insert, menampilkan jenjang, tampil data. Nah, di tampil data inilah kita akan menampilkan seluruh data yang berasal dari server. Maka di sini kita buat rs-prodi dalam kondisi terbuka, maka rs-prodi harus di close. Jangan di clone, tapi harus di close. Kemudian strSQL. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini.
kita membutuhkan perintah SQL untuk mengambil data yang berasal dari prodi, from prodi, bisa order by, id prodi, ASC secara ascending, seperti itu juga boleh. Kemudian dengan cara yang sama, rs prodi, nah seperti ini ya, open str SQL, koneksi, kemudian add open static, add log optimistic. Sampai di sini kira-kira apa yang terjadi rekan-rekan? Tidak ada yang terjadi. Itu artinya apa? Secara logika prosesnya sudah berhasil, kita mengambil data yang berasal dari server, tapi belum memunculkan datanya di grid. Maka di sini kita perlu memunculkan data di grid prodi, data source. Nah, data prodi itu sumber datanya dari mana? Kita ambil dari rsprodi titik data source. Jadi sumber prodi itu datanya kita ambil. Nah, rekan-rekan bisa lihat ini kosong. Kenapa kosong? Karena memang kita belum pernah memasukkan data sama sekali. Nah, sampai di sini kita sudah bisa step by step membuat program yang secara logik itu sudah memenuhi unsur-unsur program yang bagus. Nah, kita close. Sekarang kita fokus di tombol simpan. Nah, di tombol simpan ini rekan-rekan bisa lihat bagaimana mekanisme kita terkait dengan validasi. Nah, kalau memasukkan data harus ada. Jika id prodi yang dimasukkan adalah kosong, artinya tidak ada data yang dimasukkan, tampilkan saja. Ya, tampilkan, masukkan kode prodi seperti ini. Kita buat pakai VBOK only supaya hanya tombol OK yang muncul. Kemudian kita tampilkan ikon informasi. Kemudian kita tampilkan judulnya itu seperti ini ya. Nah, kemudian kita fokuskan user ini kursornya ke id prodi. Kemudian exit sub. Exit sub itu supaya apa? Supaya dia keluar dari blok ini. Jadi tidak menjalankan apapun. Kita cek di sini rekan-rekan ya. Kalau saya klik tombol simpan, ternyata saya belum memasukkan apapun, maka muncul masukkan kode prodi. Nah, seperti itu, coba masukkan kode prodi, tuh ya. Nah, ini validasi namanya. Nanti bagaimana kalau ini harus diisi, ya rekan-rekan bisa tambahkan saja di form bawahnya, di kode berikutnya. Nah, di sini ada kita harus punya mode. Apakah modenya insert? Ataukah modenya di sini update, supaya tombol simpan ini bisa menampung dua eksekusi, satu untuk insert, satu untuk update. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Kalau dia modenya insert bagaimana? Ya, kita jalankan saja perintah SQL untuk insert into mprodi. Kolomnya kita sebutkan, coba. Kolomnya adalah id prodi. Kolom berikutnya apa? nmprodi. Kolom berikutnya apa? Jenjang. Seperti ini ya. Nah, rekan-rekan harus terbiasa dengan perintah ini. Values. Nanti kalau ada yang masih bingung kenapa ini kok banyak petik 1, petik 2, tanda dan seterusnya. Nah, kita bisa diskusi lebih jauh lagi ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada nmprodi text. Jadi kita isi berdasarkan informasi yang berasal dari inputan yang berasal dari form jenjang. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian di sini ada. Nah, bagaimana kalau update? Ya, kalau update ya sudah str SQL sama dengan update mprodi set. Nah, apa yang kita set? Ya, misalnya nmprodi dengan informasi yang berasal dari nmprodi. Nah, seperti ini ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat perbedaannya jenjang dengan jenjang. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada perintah apa? Where. Nah, untuk yang id prodinya
sudah ya, where id prodi ini sama dengan id prodi yang berasal dari tag. Nah, ini id prodinya. Kita tutup dengan perintah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk menjalankan perintah ini, kita cukup pakai perintah koneksi.execute. Nah, jadi dengan perintah koneksi, kita mengeksekusi datanya. Kemudian kita tampilkan data kalau ada perubahan. Nah, kemudian apa di sini? Kita coba. Misalnya, coba logikanya sederhana. Kalau simpan, blok ini dijalankan. Ya. Kemudian kita isi. Sekarang ternyata ada isinya. P01. Teknik apa ini? Komputer. Jenjang D3. Kita simpan. Nah, sekarang datanya muncul di sini. Kita pastikan melalui Navigate. Nah, kita juga bisa cek dari Navigate apakah betul-betul datanya sudah tersimpan di server. Nah, kan bisa lihat di sini. Kita masuk di PND table, kita lihat data prodi. Oh iya, ternyata datanya juga sudah masuk di sini. Rekan-rekan bisa coba cek perubahannya di sini. Nah, ini bisa require di sini. Nah, kita juga bisa lanjutkan lagi. Bagaimana kalau ini kita simpan berulang kali? Nah, ada duplicate entry. Nah, artinya ada duplicate entry itu berarti ada data yang sama ternyata menghasilkan error. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi rekan-rekan? Karena harusnya kalau dia sudah menginsert pertama kali, menginsert, maka dia modenya mode insert. Ini masih mode insert terus. Maka supaya mode insert dan mode update itu bisa saling bertukar informasi, saling bertukar state, maka di sini kita perlu dikosongkan dulu di sini. Nah, di sini kita perlu membuat mekanisme untuk menjaga proses duplikat itu supaya tidak terjadi. Maka rekan-rekan bisa menambahkan satu prosedur lagi di sini untuk membersihkan form. Misalnya saya masukkan di sini sub bersih form. Nah, apa yang kita perlu bersihkan? Di sini yang perlu kita bersihkan adalah id prodi .tag, kemudian nm prodi .tag. Nah, kemudian id prodi .set focus. Nah, kenapa list jenjang tidak? Jenjangnya ya jangan, nanti kita harus memanggil lagi yang prosedur ini, panjang lagi ceritanya ya. Nah, kemudian bersih form kita siapkan di mana? Kita siapkan pada saat tombol simpan itu selesai mengeksekusi. Misalnya di sini ya, bersih form. Itu tujuannya mengontrol perilaku dari user. Sekarang kita coba lihat mekanismenya ya. Misalnya P02, ini pasti modenya mode insert. Ketika dicari kok tidak ada, maka dia akan menjalankan loss focus yang ini. Coba rekan-rekan bisa pahami logikanya. Nah, seperti ini ya. P02 dicari oleh perintah ini. Nah, ya, select bintang from mprodi where id prodi sama dengan P02. Secara logika tidak ada dia loss focus. Tidak ada, maka dia modenya insert. Kita bisa cek di sini. Misalnya teknologi informasi multimedia digital. Multimedia digital. Maka di sini kita bisa pilih D4, kita simpan. Nah, ketika dia mau ngotak-ngatik apapun di sini tidak ada masalah. Kenapa? Ya karena sudah kita bersihkan. Coba kita cek lagi P02 tadi, kita lost focus coba. Pasti di sini modenya update. Kenapa update? Ya dari sini dicari, begitu pindah ke sini lost focus, pindah TI multimedia. 01 pindah TI ini komputer D3. Kita simpan tidak masalah karena modenya adalah mode update. Dia disimpan akan menjalankan mode update. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Kemudian bagaimana dengan hapus? Nah, khusus untuk hapus, maka rekan-rekan
harus membuat sebuah pertanyaan. Nah, di sini ya, double klik saja tombol hapus. Di sini rekan-rekan bisa membuat sebuah konfirmasi MSG box ya. Data akan dihapus seperti ini ya. Kita pilih VB yes no. Jadi nanti pilihan tombolnya yes sama no. Ada VB question. Jadi ini adalah permintaan untuk informasi pertanyaan. Dijawab apa? Dijawab no atau yes. Kalau dijawab yes, maka ini yang kita proses saja. Kalau dijawab no, ya nggak usah diproses. Artinya tidak terjadi apapun seperti itu. Nah, maka di sini apa? Kita jalankan perintah SQL untuk apa di sini? Delete from mprodi where ya. Nah, ID prodi sesuai dengan data yang ada di item data di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi di situ kita tambahkan ID prodi titik tag sama dengan seperti ini. Ini perintah untuk ke servernya. Kemudian kita lakukan koneksi.execute. Perintah ini kita kirim ke server. Kemudian apa yang terjadi? Tampilkan data. Kemudian apa yang terjadi? Modenya kita ubah jadi insert. Jadi setelah hapus kalau bisa langsung modekan menjadi insert. Kemudian di sini bersihkan form untuk jaga-jaga supaya user tidak melakukan hal-hal yang di luar kendali dari program. Nah, sampai di sini secara logika kebutuhan form ini sudah cukup. Rekan-rekan bisa coba jalankan. Nah, misalnya kita P01. Ini otomatis mencari ya. Oh, sudah ada. Maka kita tulis apa? Simpan. Nah, ya. P03 misalnya manajemen informatika D3 kita simpan. Nah, seperti itu. Kita cek coba di server bagaimana? Juga ada 3 data. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Kemudian bagaimana kalau saya mau menghapus? Nah, terpaksa ini belum kita tidak yang nggak ada memproses apapun. Ya, secara logika seperti ini coba. Hapus. Pilihannya apa ini? Yes sama no. Kok dipilih no? Yang nggak ada apa-apa yang dilakukan seperti itu. Kalau pilih yes bagaimana? Ternyata ID prodinya masih kosong. Ya nggak masalah karena perintah ini tidak akan dijalankan oleh server tapi tidak akan berpengaruh terhadap data. Nah, seperti ini rekan-rekan bisa lihat tidak ada pengaruhnya terhadap data karena perintah itu dilaksanakan tapi tidak memberikan efek. Bagaimana kalau P03 kita hapus? Nah, hapus yes. Maka datanya terhapus. Di server bagaimana? Di server juga terhapus. Nah, demikian rekan-rekan proses kita melakukan pemrograman untuk satu form ini pengolahan data master. Kita cek kembali, merapikan kodenya. Jadi nanti secara logika rekan-rekan bisa cek kembali kode-kode program di sini ya. Nah, ini. Nah, saya preview pelan-pelan supaya rekan-rekan juga bisa mengamati tahapan-tahapan dari kita menuliskan kode program tadi. Simple dan cukup sederhana. Demikian tutorial kita untuk mengolah data master. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di tutorial Pustaka Informatika.